Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Jahra Nasution, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Asuransi Syariah. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang lembaga terkait pasar modal syariah. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Pengertian pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk beberapa instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal. Fungsi pasar modal pada dasarnya menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi keuangan, sedangkan manfaatnya untuk pasar modal sendiri dirasakan oleh investor, emiten, pemerintah, maupun lembaga penunjang lainnya. Untuk struktur pasar modal di Indonesia diawasi oleh Departemen Keuangan, sedangkan badan pengawasnya atau otoritas jasa keuangannya yaitu Bapepam. Kemudian ada Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Perusahaan efek yaitu penjamin emisi efek, kemudian perantara perdagangan efek, serta manajer investasi. Lembaga penunjang ada penjamin emisi efek, kustodian, pemeringkat efek. Profesi penunjang ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilaian. Untuk emiten ada perusahaan, institusi pemerintah, dan reksadana. Sedangkan untuk investor ada investor domestik, yaitu untuk perorangan dan institusi. Kemudian ada investor asing untuk perorangan dan institusi. Lembaga yang terkait dengan pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bapepam, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, serta mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. OJK mempunyai fungsi yaitu menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Kemudian menetapkan prinsip keterbukaan, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang terkena sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, serta pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan. Untuk perusahaan, lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum atau initial public offering, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai emiten. Yang ketiga ada Self-Regulatory Organization atau disingkat dengan RSO. Adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Dalam RSO terbagi menjadi 3, ada
bursa efek, lembaga clearing dan penjamin atau LKP, dan yang ketiga lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau saran untuk perdagangan efek. Pada saat ini di Indonesia ada satu bursa efek loh, yaitu Bursa Efek Indonesia. Lembaga clearing atau penjamin adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penyimpanan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Indonesia atau KSEI. Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut, yaitu penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Penjamin emisi efek yaitu melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara efek yaitu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Manajer investasi yaitu mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan industri, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penasihat investasi, yaitu pihak yang memberikan jasa penasihat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Untuk lembaga penunjang pasar modal, ada Biro Administrasi Efek, Kustodian Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM. Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan BAPEPAM. 1. Akuntan publik melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatannya. Memeriksa pembukuan apakah sudah selesai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan BAPEPAM. Memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukukan yang baik apabila diperlukan. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Legal audit. Akta pendirian berikut perubahannya. Permodalan, perizinan, kepemilikan aset harus atas nama perusahaan. Perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri. Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun pribadi, direksi. Kemudian ada UMR, AMDAL. Notaris yaitu membuat berita acara RUPS, membuat akta perubahan anggaran dasar, serta menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Nah, yang terakhir ada penilai. Adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu mendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan kepemilikan menurut
keahlian, dan penilaian. Sekian dari video ini. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.